Oke, thank you udah datang. Hari ini kita akan ngobrolin tentang Clean Program. Eh, dan ini lanjutan dari topik minggu lalu. Tim minggu lalu perkenalan dengan glycans dan hari ini perkenalan tentang Clean Program. Em, kita dulu selalu dibilang seberapa penting nutrisi melawan olahraga. Kita selalu dulu dibilang olahraga itu penting, nutrisi pun juga penting. Dan yang jadi pertanyaan harusnya berapa pembagiannya? Dan zaman dulu mereka selalu bilang pembagiannya itu, oh, olahraga harus lebih banyak untuk mendapatkan tubuh yang sehat. Em, Kalau makan jaga makan aja, yang penting makan oke. Lama kelamaan ternyata nggak juga kok. Waktu kita banyak olahraga malah lebih gampang sakit. Ada juga yang seperti itu. Jadi apakah harus balance, seimbang 50-50? Ternyata belum tentu juga. Dan yang kita temukan, asupan nutrisi yang seimbang itu jauh memiliki peran yang lebih besar dibandingkan olahraga. Jadi 70% untuk tubuh sehat itu datangnya dari asupan nutrisi yang seimbang. Mhm. Zaman dulu, zaman kakek buyut kita selalu dibilang nasi adalah obat karena dia yang memberikan tenaga. Karbohidrat, protein, dan lemak itu adalah dilihat sebagai sumber tenaga atau bahan bakar untuk hidup kita. Seiring dengan berjalannya waktu dan juga penemuan, di tahun 70-an, tren populer adalah mikronutrisi, yaitu vitamin dan mineral. Bahan bakar untuk dibakar atau untuk kita untuk hidup itu adalah vitamin dan energi, vitamin dan mineral yang menjadi energi. Di tahun 1980-an, rempahan menjadi makanan berfungsi. Jadi trennya ini tren kesehatan. Di tahun 1980-an banyak kan yang bilang pakai ginseng, pakai jus bawang putih, kunyit, jamur, dan lain-lain. Em, ini adalah tren-tren selanjutnya untuk menemukan agar kita bisa mendapatkan tubuh yang sehat. Di tahun 1990-an juga ada dikeluar lagi dengan pentingnya antioksidan. Eh, Penemuan menemukan radikal bebas seperti asap knalpot mobil itu menyerang tubuh atau stres atau AC atau lain-lain. Dan ini menyebabkan penuaan dan 80% dari sumber penyakit. Akan tetapi, sekarang kan 2023, Mhm. udah 30 tahunan lebih. Tapi dengan adanya tren seperti ini, dengan mikronutrisi seperti ini, tetap aja banyak orang yang masih sakit, nggak semuanya selalu sehat. Contohnya, di tahun 2019 yang paling parah kita kena COVID kan, yang penyebar di seluruh dunia. Dan walaupun banyak orang yang memiliki sel kekebalan tubuh yang makannya mungkin sangat sehat, multivitaminnya banyak, tapi tetap sakit kena COVID. Jadi yang kita mau bilang di sini yang penting adalah betul nutrisi itu sangat penting, tapi yang harus kita perhatikan adalah sel imun kita atau sel kekebalan tubuh kita. Balik lagi kita mau bilang tubuh sehat itu terbuat dari sel yang sehat, dan kalau kita mau membuat tubuh yang sehat, kita harus memberikan nutrisi yang seimbang untuk sel kita. Dan sel di bawah mikroskop itu selalu ada helai-helai rambut. Biasanya sel sehat itu ada 100.000 helai. Dan di Mhm. tubuh kita itu banyak selnya. Dulu mungkin waktu zaman sebelumnya kali ya, tahun 60-an mereka belum ada penelitian mikroskop yang sangat canggih. Kalau belajar tentang sel itu di atas permukaannya licin, halus. Sedangkan dengan adanya perkembangan mikroskop, kita bisa lihat ternyata di atas sel itu ada rambut-rambut atau helai-helai yang bergerak-gerak yang berkembang ini. Dan itu namanya adalah reseptor sel atau nama lainnya bisa glycogen, rantai glycans, dan lain-lain. Dan ini terbuat dari 8 karbohidrat, sama seperti minggu lalu yang kita bilang, 8 ini ada di pola makan kita sehari-hari, sorry, 8 ini ada di alam dan hanya dua yang ada di pola makan kita sehari-hari, yaitu glukos dan galaktos. Sisanya terdapat di alam dan kita tahu ini dari Nature Journal di tahun 1995. Untuk membentuk reseptor atau rambut seperti ini, delapan-delapannya ini akan membentuk nempel satu sama lain akan menjadi satu rantai dan inilah reseptor sel tersebut. Tapi pembagiannya bukan 100% dibagi 8 pukul rata. Ada rasio-rasio yang dibutuhkan tubuh kita agar bisa atau bisa terbentuk seperti reseptor sel. Dan glycans ini karena adanya di sel itu ada di seluruh tubuh kita, di golongan darah, di sel membran hidung, ada di sel induk, sel paru-paru, sel sendi, dan lain-lain. Dan
Kalau yang menanyakan glycans itu fungsinya apa atau apa itu glycans, glycans itu kan reseptor sel, rambut-rambut sel. Fungsi mereka adalah rekognisi, karena ada rekognisi terjadi komunikasi dan di situ terjadi fungsi kekebalan tubuh. Kalau yang nonton minggu lalu ada penjelasannya mungkin dengan karikaturnya, rambut-rambut sel itu akan terlihat sebagai permen manis atau permen asam. Kalau asam biasanya dari tubuh kita, kalau manis biasanya itu dari sel-sel dari luar, bisa bakteri, bisa virus, dan lain-lain. Sama dengan seperti sel tubuh kita, kalau bersentuhan rambutnya dan rambut lain itu akan ada pesan-pesannya. Contoh berikan nutrisi, perbaiki, hancurkan, lindungi, dan lain-lain. Karena ada inilah ada rekognisi dan komunikasi antara sel dan terjadi fungsi kekebalan tubuh. Em, Contohnya ada yang di sini ada yang masih ingat sistem pencernaan untuk usus kecil, bertanggung jawabnya apa? Usus kecil. Menyerap sari-sari makanan. Betul, menyerap sari-sari makanan. Nah, yang kalau kotoran kan dikeluarkan dari usus besar terus kotoran kan. Nah, cara penyerapannya itu balik lagi seperti pakai glycans reseptor sel ini juga. Kalau ada yang penasaran gimana cara kerjanya di atas dinding sel usus kecil, di dinding-dinding di permukaannya itu banyak reseptor-reseptor sel ini yang bertugas untuk menangkap atau menyerap vitamin dan mineral. Contohnya vitamin B, vitamin D, zat besi, dan lain-lain. Kalau nempel dan rekognisi, kita tahu bahwa ini adalah vitamin dan mineral, terjadi komunikasi dengan sel vitamin itu dan sel tubuh kita. Oh, ini nutrisi bagus, tolong diserap. Nah, itulah terjadi fungsi kekebalan sel dan fungsi sel tersebut. Dan penelitiannya nggak berhenti di situ aja. Di tahun 2019 ada di Konkuk University dan Institute of Science and Technology di Korea. Mereka melihat bahwa galactose itu membantu untuk fungsi memori. Jadi banyak gunanya. Contohnya galactose yaitu salah satu dari karbohidrat di produk susu seperti keju dan lain-lain. Dia memiliki antioksidatif jadi dan anti-inflammatory effect. Jadi efeknya membantu untuk melawan radikal bebas dan melawan inflamasi. Dan di sini bisa digunakan untuk membantu uh, melawan misalnya sering lupa atau pikun dan melawan adult brain aging, penuaan otak. Penyakit-penyakit yang berhubungan dengan glycoform. Jadi kalau misalnya kita nggak cukup glycans, apa yang terjadi? Mm, bisa banyak masalah. Contohnya penyakit autoimun karena komunikasi antara sel imun kita dan sel lain tidak lancar. Lupus, diabetes, psoriasis, sklerosis, dan lain-lain. Dan banyak kalau di produk pasaran itu selalu bilang, oh imun atau sel kekebalan tubuh itu harus lebih tinggi, harus lebih tinggi. Padahal belum tentu juga obat peninggi penambah imun belum tentu dibutuhkan karena kalau imunnya berlebihan itu bisa jadi autoimun, jadi gampang alergi, gampang asma. Sedangkan kalau kekebalan rendah juga gampang sakit. Jadi itu harus seimbang. Apapun yang lebih itu tidak bagus. Dan ada lainnya juga ketidakmampuan belajar atau ADHD dan lain-lain karena sel dengan sel satu sama lain itu tidak bisa berkomunikasi secara baik. Dan kalau kita ngomongin sel imun, selalu kita ngomongin tentang usus. Usus ini adalah gambar yang di sini sekarang adalah gambar kalau dinding usus kecil kita itu bocor atau rusak. Em, dan ini biasanya dibilang namanya adalah leaky gut syndrome. Leaky gut syndrome ini atau sindrom usus bocor ini em, bisa menyebar kemana-mana. Kayak tadi yang Putu bilang kan tugasnya usus kecil itu em, menyerap Sari-sari. sari-sari nutrisi, betul. Kalau misalnya usus kecilnya bocor, dindingnya yang harusnya kotoran yang dikeluarkan ke usus besar akan masuk ke dalam darah dan bisa menjadi masalah. Karena dinding usus itu harusnya rapat, nggak boleh ada bocor seperti ini. Kebanyakan kalau bocor, kenapa bisa membuat bocor? Karena bisa banyak hal, bisa stres, bisa pola makan kurang baik, bisa macam-macam, bisa penyakit. Contohnya kalau pola makan kurang baik, terlalu sering makan gluten kasarnya, terlalu sering makan tepung yang ada glutennya. Gluten itu kan kasarnya terbuat dari gandum. Gandum kalau ditaruh
di tempat yang panas karena suhu tubuh kita kan sekitar 36 derajat. Hmm. Dan itu ditaruh di 36 derajat terus lama-lama bisa bukan bermutasi tapi jadi kasarnya kalau gandum kena panas itu akan keluar gas alkohol dan keluar jadi gula kan kurang lebih. Itu kan prosesnya sama kalau kita mau buat misalnya mungkin minuman beralkohol. Nah, kalau udah gitu kan bisa menyerang lapisan dinding usus. Nah, ini yang berbahaya di situ. Nah, yang kotoran-kotoran itu kalau sudah turun dan tembus dari dinding usus akan lari ke darah. Dan di darah ini, kalau udah kena darah kan darah itu bertanggung jawab untuk memompa ke seluruh tubuh. Jadi akan kesebar ke seluruh tubuh. Masalah sendi dulu pasti banyak orang oh ya ini harus dipakai glukosamin. Kalau masalah kulit harus ke dokter kulit, facial dan lain-lain. Padahal belum tentu. Bisa aja ini karena pola makan kita mungkin belum benar. Nah, di sini yang kita mau bilang leaky gut syndrome. Jadi pencernaan itu bisa bisa aja pengaruh ke semuanya. Dan ini juga kalau yang suka bertanya tentang em, darah tinggi atau kolesterol dan lain-lain, itu juga bisa dibantu oleh glycan sini. Jadi ini adalah gambar dinding pembuluh darah. Pembuluh darah ini kalau dilihat lebih halus lagi itu kan banyak em, rambut-rambut selnya atau reseptor-reseptor selnya ini. Nah, rambut ini mencegah penyakit jantung, kardiovaskular, dan arteriosklerosis, atau pembuluh darah yang mengeras karena plak. Rantai gliko atau reseptor ini yang di atas dinding-dinding ini mencegah sel, protein, lemak, kotoran yang bisa nempel ke dinding pembuluh darah ini. Dan karena ada rantai-rantai ini meningkatkan sirkulasi darah dan bisa menjadi sensor. Meningkatkan aktivitas oksida nitrat untuk memperluas pembuluh darah dan kalau rusak hmm, kalau rusak eh, terlalu banyak lemak di darah atau terlalu banyak gula darah dan menjadi masalah tekanan darah tinggi. Gimana cara kerjanya? Pasti banyak yang tanya dong dan ini ada di bagian bawah dari gambar tersebut. Jadi kalau banyak rambutnya seperti ini reseptor selnya, anggap kan darah itu cair dan di dalamnya kan ada macam-macamnya kan. Yang bergerak di situ nggak akan bisa menempel ke dinding pembuluh darah karena ada lapisan pelindungnya yaitu dari reseptor ini. Kalau dia mau nempel nanti akan ke bawah. Akan tetapi kalau misalnya botak kasarnya nggak ada reseptor selnya dan glycansnya kurang, banyak yang bisa nempel ke dinding pembuluh darah ini. Kalau udah nempel bahayanya gimana? Bahayanya adalah kalau sudah nempel seperti ini lama-lama kan akan jadi plak. Lama-lama Hmm. menempel. Kalau normal tekanan darah normal, dinding pembuluh darahnya besarnya normal kan eh, peredaran darahnya lancar. Kalau sudah mulai build up, sudah mulai ada keluar plaknya, em, dulu pernah ada yang em, nyiram kebun di rumah pakai pipa selang air nggak sih? Hmm. Pernah kan ya? Kalau misalnya airnya mau dijauhin, gimana caranya? Ditekan. Ditekan kan? Iya, dikecilin Ditekan. kan Iya. lubangnya. Jadi, eh, atau kalau nggak masukin masukin jari satu gitu, dibikin Hmm. kecil kan? Ya, intinya sama di sini karena kan pembuluh darah kita seperti pipa. Kalau nanti lubangnya semakin kecil karena plak ini, otomatis tekanan darahnya akan naik, tekanan darah atau tekanan airnya akan naik, makanya bisa jauh lebih eh, nyemprotnya mungkin kalau dengan pipa kebun nyemprot airnya jauh lebih lebih jauh kan. Nah ini di inilah di sini kenapa kita bilang tekanan darah tinggi itu bisa dibantu dengan glycans. Otomatis kalau di sini plaknya sudah mulai hilang dan bisa ditumbuhkan oleh glycansnya lagi atau rambut-rambut selnya lagi, lama-lama dari plak ini akan balik ke normal mudah-mudahan. Oke, jadi bagaimana glycans ini dibentuk? Kita kita bekerja dengan Manatech yang memiliki paten suplemen yang memiliki 8 glycans. Namanya Brotos dan dipatenkan di tahun 1996. Mereka menganalisa 600 jumlah tumbuhan di dunia dan hanya memilih tanaman liar yang ada di area bebas polusi. Contohnya lidah buaya
ambrogar, dedak padi, dan lain-lain. 8 ini tidak memiliki satu tumbuhan memiliki 8, tapi satu tumbuhan hanya satu atau dua. Dan yang kita mau tekankan di sini adalah tanaman liar yang tumbuh di area bebas polusi. Kenapa kita pilih seperti itu? Karena untuk memastikan kualitasnya jauh lebih tinggi. Contohnya, lidah buaya. Lidah buaya itu kan ada di mana-mana sebenarnya, dan dia kan gampang tumbuhnya. Di Mm-mm. China ada, di Indonesia ada, di di Australia pun ada. Tapi kenapa dia memilih tanam yang tumbuh di area bebas polusi? Jadi kalau produk Manatek, lidah buaya kita ini tumbuhnya di Costa Rica. Kenapa dipilih tempat seperti itu? Karena Costa Rica itu sama seperti Indonesia sebenarnya banyak tanaman yang dari gunung berapi, jadi banyak mineralnya tanahnya, dan lebih kualitasnya lebih baik. Akan tetapi polusinya tidak banyak. Lidah buaya itu memiliki sifat untuk menyerap polusi. Em, dan itu akan masuk ke buahnya atau ke daging lidah buayanya itu sendiri. Jadi kalau kita taruh di lidah buaya yang dari Costa Rica yang nggak ada polusi sama sekali, melawan mungkin yang dari China untuk sebagai contoh dan polusinya parah sekali, kualitas lidah buaya itu akan jauh berbeda. Dan kalau kita makan yang datang dari tempat berpolusi, kotoran-kotoran atau yang ada di polusi udaranya itu akan masuk ke tubuh kita. Makanya kita memilih yang kualitasnya sangat baik. Oke, fungsi glycan itu apa aja sih? Ada komunikasi antara sel, mirip dengan antibodi, anti radang, anti infeksi, dan penyembuhan luka lebih cepat. Fungsi kekebalan selnya juga akan naik, mengontrol perkembangan sel kanker, manage hormon, metabolisme tubuh, melindungi diri dari stres, berhubungan dengan sistem syaraf pusat, neurotransmitter, jadi berhubungan dengan syaraf, dan juga menghasilkan sel induk. Yang kita mau bilang di sini, em, anggapkan tubuh kita itu seperti rumah. Dan kalau kita mau memiliki tubuh yang sehat, kita butuh banyak hal, vitamin dan mineral, fitonutrien atau nutrisi dari tumbuhan, antioksidan, air bersih, olahraga, udara segar, dan lain-lain. Dan ini tuh seperti tiang-tiang yang untuk rumah kita. Akan tetapi kita tetap butuh pondasi untuk tubuh kita, dan pondasinya ini adalah glycans. Kenapa kita bilang seperti itu? Kita mau makan vitamin, mineral yang sangat bagus pun, antioksidan yang sangat baik, phytonutrition, banyak olahraga, dan lain-lain. Akan tetapi kalau misalnya nggak bisa diserap, percuma. Karena nantinya akan terbuang oleh kotoran dan tidak ada gunanya untuk tubuh kita. Makanya kita bilang glycans ini adalah pondasi dari tubuh sehat. Sedangkan kalau kita punya tubuh yang sehat, itu seperti ada atapnya. Jadi kalau lagi hujan nih ada penyakit, lagi nyeri, bahan kimia, racun, dan lain-lain, ada toksin, virus, radikal bebas, itu bisa dimentalkan. Banyak orang yang kurang tahu itu dari versi glycans-nya. Banyak orang yang belum tahu lah kasar glycans itu apa. Dan untuk tahu lebih lanjut bagaimana fungsi glycans kita gunakan itu, kita mau balik lagi bertanya dengan keadaan kita sekarang. Mengapa sistem tubuh kita itu semakin buruk? Karena kita satu gaya hidup, satu kekurangan nutrisi penting, dua gaya hidup, dan ketiga racun atau toksin. Kita kekurangan nutrisi penting, yaitu glycans yang seperti kita bilang tadi. Banyak orang yang sekarang makannya makan di luar, sarapan selalu um, di skip, misalnya udah jarang sarapan, terlalu sibuk. Ada juga yang nutrisi di dalam makanan kita ini tuh em, sudah mulai berkurang dibandingkan dulu. Jadi ada penelitian di tahun 1952 dan di tahun 1992. Di tahun 1952, untuk wanita memiliki atau memenuhi asupan nutrisi vitamin A di tahun 1952 untuk asupan sehari-hari, mereka hanya butuh 2 buah persik atau peach. Jadi kalau makan 2 buah peach, kita sudah memenuhi vitamin A yang dibutuhkan untuk hari itu, sehari-hari. Ini untuk wanita. Di tahun 1992, em, mungkin Putu bisa coba nebak kali ya, di tahun 1992, kira-kira kita butuh berapa buah peach untuk memiliki vitamin A? Asupan Lot, sehari. Hah? banyak, banyak, lebih banyak dari sebelumnya. Iya, berapa kira-kira sebelumnya itu?
Mungkin maybe 1, 2, 3 based on the gambar. Hmm. Enggak based Enggak. on di gambar. Enggak. Maybe 50 or 70 Oh percent. iya, iya, good guess. Sekitar 53 buah persik untuk memiliki asupan vitamin A sehari-hari. Jadi dari 40 tahun kemudian kita butuh 53. Hmm. Ada yang bisa makan 53 buah persik dalam sehari? Nggak mungkin kan? Nah inilah kenapa kita kekurangan nutrisi. Aku pun nggak mungkin bisa walaupun suka gitu ya buah peach. Hmm. Gaya hidup yang nggak sehat, stres, kurang olahraga, kurang minum air. Banyak orang yang tidak minum air uh, yang secara secukupnya, tidur kurang cukup dan stres itu juga gaya hidup yang tidak sehat. Racun atau toksin. Di 2021 WHO mempublikasikan hampir semua penyakit kesehatan itu berhubungan dengan racun atau toksin. Kanker, gangguan reproduksi, obesitas, diabetes, masa syaraf, gangguan hormon, dan lain-lain. Jadi polusi udara, polusi air, mikroplastik, em, dan juga saus. Jadi dalam setahun itu secara rata-rata kita memiliki atau mengasup sekitar 25 kilogram chemical condiments atau bahan kimia tambahan di saus. Hmm. Dan itu 25 kilogram itu kan banyak sekali dalam setahun kan. Dan balik lagi dengan mikroplastik. Kita makan, nafas, atau lain-lain itu terserap dari kulit. Itu tetap ada mikroplastik. Dalam seminggu, em, mikroplastik yang kita serap itu sebesar kartu kredit. Dalam sebulan, sebesar tusuk sikat gigi. Ini kan berarti banyak sekali kan em, mikroplastik atau plastik yang kita serap. Makanya kita harus mengeluarkan dari tubuh kita ini. Nah, itu namanya kita harus detox atau mengeluarkan racun-racun yang kita biasa serap ini. Kita serap ini kan kita nggak bisa kabur dari polusi di mana-mana sudah ada. Dan kalau mau mengeluarkan ini harus dengan cara yang aman dan nyaman. Ada satu jurnal em, di Amerika namanya JAMA, Journal of American Medical Association. Dan em, mereka intinya ada dua penelitian yang mereka temukan. Yang pertama adalah apakah cukup kita makan dengan apakah nutrisi yang kita ambil dari makanan itu yang kita makan sehari-hari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Dan ini salah satu penelitian yang lumayan terkenal dan lumayan breaking karena ini datangnya dari JAMA. JAMA ini yang bisa jadi member dan yang mempublikasikan risetnya itu hanya tenaga kerja kesehatan profesional di Amerika. Jadi dokter-dokter kasarnya di Amerika. Dan mereka menemukan bahwa tidak, kita makan aja itu tidak cukup. Oke, jadi kita butuh suplemen, masuk akal. Karena dari makanan aja nutrisi nggak cukup. Tapi dengan adanya suplemen, 95% orang Amerika itu makan suplemen, vitamin dan mineral. Akan tetapi, sekitar 90% orang Amerika itu juga memiliki 90% dari orang Amerika memiliki nutrisi satu atau lebih nutrisi yang kurang dari dalam hidup mereka sehari-hari. Jadi walaupun mereka udah makan multivitamin, tapi kok masih kurang dengan nutrisi. Dan juga salah satu penelitian yang lain, mereka menemukan bahwa dengan adanya mungkin dengan adanya tenaga kerja kesehatan zaman sekarang, mereka itu tidak memiliki tenaga kerja yang cukup. Jadi mereka tidak bisa memberikan em, care atau memberikan waktu yang cukup untuk memeriksa pasien atau memeriksa penyakit. Contohnya zaman sekarang, kalau kita ada penyakit lambung dikasih obat lambung, kita ada penyakit jantung dikasih obat jantung, penyakit hati dikasih obat hati atau liver. Sedangkan mereka tidak melihat apa yang menyebabkan penyakit lambung ini atau penyakit liver ini. Bisa aja datangnya dari stres atau bisa datangnya dari radikal bebas. Kita kurang tahu di sini dari mana. Karena mereka tidak memiliki tenaga kerja kesehatan yang cukup, mereka harus memberikan nasihat yang bagus, akan tetapi
mereka kasarnya seperti kalau ada yang bocor, mereka dipel doang biar kering, tapi sumber bocornya tidak dikasih lihat. Aku bukan berarti bilang di sini em, tenaga kerja kesehatan itu jelek, dokter itu jelek. Enggak. Kita tetap butuh dokter dan tenaga kerja kesehatan itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat dibutuhkan. Akan tetapi terkadang mereka tidak memiliki waktu yang cukup karena tidak memiliki tenaga kerja yang cukup untuk memberikan care atau pengobatan yang mungkin secara holistik atau secara sepenuhnya. Dan di sini aku mau em, mengintroduce atau mengenalkan tentang clean program. Clean program ini adalah berguna dengan 3 cara, yaitu menghentikan toksin, mengaktifkan sistem detox, dan memaksimalkan pengeluaran dari toksin ini. Dan fokusnya adalah ke sistem pencernaan dan usus. Dan ini datangnya dari Dr. Alejandro Junger, dan dia bilang sehat atau sakit itu dimulai dari usus kita. Dengan pertama, kita menghentikan toksin, gunakan produk organik atau ramah lingkungan bila memungkinkan. Hindari rokok, alkohol, makan berlebihan dan stres, dan juga memastikan ada kesehatan usus dengan keseimbangan mikrobiom atau probiotik dan prebiotik di dalam tubuh kita. Mengaktifkan sistem detox, jadi mengaktifkan fungsi detox, mengaktifkan fungsi kognitif dan kekebalan sel, dan juga memastikan dan mengaktifkan fungsi metabolisme tubuh dari vitamin, mineral, fitokemikal, dan antioksidan. Selain itu, yang mau kita keluarkan adalah racun-racunnya. Jadi kita mau memaksimalkan pengeluaran dari toksin ini, yaitu dari olahraga dan koreksi gaya hidup. Bagaimana cara mengeluarkan toksinnya? Yaitu dengan netralisasi. Dari air, misalnya airnya dipastikan air murni, jus lemon. Dari gizi, kita butuh vitamin, mineral, antioksidan, protein lemak, probiotik, dan glycans tentunya. Olahraga juga mengeluarkan emisi dari kardio, sauna, teknik pernapasan, dan lain-lain. Banyak yang bilang, kenapa kita berpuasa di sini kan udah banyak yang udah clean program. Iya, udah pernah, aku pernah, Bella pernah juga, Tante Lily juga pernah. Dan em, yang ditanya kenapa kita puasa di minggu pertama, karena yang yang alasan pertama kita menghentikan racun untuk masuk ke dalam tubuh. Kedua, mengurangi kelebihan beban ke sistem pencernaan dan mendistribusikan energi lebih banyak untuk fungsi lain. Jadi contohnya, kita ada energi seperti baterai segini. Kalau kita makan lama-lama kan energi yang kita butuh, yang kita ambil sehari-hari itu sebagian akan diambil untuk sistem pencernaan. Kalau kita misalnya puasa dan sistem pencernaan tidak jalan sebanyak sebelumnya, energi yang biasanya dipakai untuk sistem pencernaan itu bisa lebih banyak dipakai untuk fungsi lain, yaitu fungsi untuk memperbaiki tubuh. Dan di saat bersamaan, fungsi kekebalan tubuh itu bisa meningkat karena itu. Dan disinilah kenapa kita bilang kita puasa di minggu pertama di Clean Program. Tujuannya adalah mengurangi selulit, lemak tubuh, racun, dan peradangan, dan di saat bersamaan kita membentuk otot, massa dasar, kekebalan tubuh, metabolisme, dan kepadatan tulang. Dengan meningkatkan metabolisme dan membentuk otot ini, sistem keseimbangan tubuh kita juga akan bertambah. Banyak program-program di market atau di pasaran juga selalu bilang tentang diet, tentang turun berat badan. Akan tetapi kebanyakan mereka selalu rebound lagi, malah balik jadi besar lagi. Kenapa seperti ini? Karena mereka tidak mengeluarkan racunnya. Jadi lemak itu ada 2 fungsi. Yang pertama, semuanya bisa tahu kalau kita makan kebanyakan, energi yang tidak dipakai itu disimpan oleh tubuh kita menjadi lemak. Kalau kita lagi butuh survival kasarnya atau tidak lagi makan, kita akan menggunakan energi yang disimpan lemak itu untuk kehidupan kita sehari-hari. Akan tetapi ada fungsi lainnya. Lemak itu guna guna lainnya adalah dia menyerap racun yang bertebaran di tubuh kita agar tidak menyerang organ tubuh kita. Jadi misalnya ada racun di darah itu akan diserap ke lemak. Kalau misalnya racunnya nggak dibuang, karena otomatis tubuh kita masih ada racun, otomatis kita akan balik lagi, rebound lagi menjadi besar. Kenapa? Karena em, lemaknya melihat oh masih ada racun di dalam tubuh kan harus diserap lagi agar tidak menyerang organ. Dan disinilah kenapa kita bilang banyak yang rebound. Sedangkan kalau mau benar-benar diet atau benar-benar menjadi jauh lebih sehat dan bentuk tubuh jauh lebih bagus, kita harus mengeluarkan racun dari dalam tubuh kita.
Dan di sini kita mau bilang lagi, semua program itu dilihat dari individual masing-masing. Karena kita melihatnya dari komposisi tubuh, bukan dari body mass index. Yang kalau kemarin datang ke seminar Jakarta, yang terakhir Tante Lili datang, mungkin Iyi juga datang, kita adain em, eh, body in body test, jadi kita bisa melihat komposisi tubuh kita sendiri. Kenapa kita bilang seperti ini? Kalau di secara general populasi, banyak orang untuk melihat apakah kita obesitas atau tidak itu dari BMI, yaitu body mass index. Dan itu yaitu pasti ada yang pernah dengar dong, tingginya berapa dibagi dengan berat badan berapa dan dilihat itu indeksnya berapa, betul ukurannya berapa. Akan tetapi kalau itu bagus dan sangat-sangat dibutuhkan untuk angka yang besar. Jadi untuk melihat general populasi masuk akal. Kita butuh seperti itu karena kalau satu-satu orang mahal dan lama. Tapi kalau kita melihat program untuk kesehatan individual, kita harus melihat dari komposisi tubuh kita masing-masing. Contohnya seperti gambar di sini. Pria di kiri dan di kanan berbeda. Yang kiri binaragawan, yang di kanan adalah mungkin pekerja kantoran atau apapun itu. Tingginya sama, berat badannya sama. Berarti BMI-nya otomatis sama, 30,7. Dan di skor BMI 30,7 itu adalah obesitas. Akan tetapi kita bisa lihat di komposisi tubuhnya, yang di kiri karena binaragawan dia hanya memiliki 5% lemak, yang kanan 30%. BMR-nya atau body metabolism rate-nya, mass rate-nya, yang kiri bisa metabolisme 2.500 kalori, yang kanan hanya 1.800. Nggak mungkin kita bilang binaragawan yang di sebelah kiri ini adalah memiliki obesitas juga. Jadi kalau dia yang melihat individual itu, kita harus melihat komposisi tubuh. Dan balik lagi, komposisi tubuh pria dan wanita itu berbeda. Wanita memang butuh lemak yang lebih dibandingkan pria. Dan untuk program kita banyak yang kalau untuk mengurangi berat badan, mereka targetnya ngurangin berat badan. Akan tetapi biasanya kalau mereka ngurangin berat badan itu potong kalori, atau misalnya mereka hilangin kalori, hilangin diet besar-besaran, jadi lapar. Sedangkan program normal kita ini, em, kalau program normal walaupun berat badannya turun, yang turun biasanya air dan otot. Akan tetapi kalau rebound lagi karena racunnya belum dihilang, malah kita kehilangan otot, kehilangan air, yang bertambah malah lemak. Dan biasanya kalau rebound jadi lebih berat dari sebelumnya. Hmm. Sedangkan dengan program BCI ini yang mau kita lihat adalah walaupun berat badannya nggak turun banyak, yang mau kita lihat adalah komposisi tubuhnya itu berbeda. Contohnya, lemaknya kurangnya jauh lebih banyak, kita tingkatkan air, kita tingkatkan otot, dan kita tingkatkan mineral. Mungkin turun hanya sekitar 3 atau 5 kilo, akan tetapi bentuk badan jadi jauh lebih bagus. Ini kan kelihatannya jadi jauh lebih sehat. Banyak yang kita bilang di sini walaupun turun berat badannya turun nggak banyak, tapi lingkar pinggangnya misalnya itu jauh lebih banyak hilangnya. Dan di sinilah perbedaannya. Kenapa kita bilang seperti ini? Karena otot itu bahan dasarnya, massa dasarnya tetap lebih berat daripada lemak. Dan clean program ini mau aku tekankan ini datangnya dari teknologi makanan asli. Jadi em, bukan datang dari kimia, sintetis atau lain-lain. Semuanya ini datang dari makanan asli, dari tumbuh-tumbuhan. Balik lagi seperti kita bilang, manusia itu dari lidah buaya, nggak ada dari apapun. Kasarnya adalah seperti makanan. Hmm. Dan untuk produk-produk ini balik lagi yang akan aku mau jelasin, ini akan kita bicarakan lebih lanjut minggu depan. Akan tetapi kalau anggapan kita seperti sel, untuk dinding sel kita itu membutuhkan membran atau membran sel ini asam lemak. Mungkin kalau asam lemak seperti ini, kalau sel itu dindingnya atau membrannya itu harus seperti jelly kasarnya, nggak boleh keras. Kalau keras itu kering, nggak bang, jadi susah masuk. Tapi nggak boleh terlalu basah juga. Jadi kan kalau udah terlalu mudah masuk, berarti virus sama bakteri gampang masuk. Dan jadi yang salah satu jadi lapisan pelindungnya itu adalah asam lemak yang biasa kita bilang dari omega 3. Protein juga dibutuhkan karena ada protein di setiap sel kita. Em, Manusia itu membutuhkan dua jenis protein, yaitu dari hewan dan tumbuhan. Nabati itu protein dari tumbuhan seperti
Kalau orang Indonesia sih suka tempe ya, biasanya tempe, tahu. Nah, itu protein dari tumbuhan. Glycans yang kita bilang seperti tadi, salah satu karbohidrat yang dibutuhkan oleh tubuh kita, vitamin dan mineral, melindungi diri dari radikal bebas. Pusat kekebalan tubuh dari usus, balik lagi dengan probiotik dan prebiotik ini, kekebalan tubuh itu sangat penting. 70% kekebalan tubuh datang dari sistem pencernaan kita atau usus kita. Liver tentunya salah satu organ kalau kita ngomongin tentang mengeluarkan racun, organ yang nomor satu bertanggung jawab untuk menghilangkan racun adalah liver, jadi kita harus membantu dan hormon. Nah ini yang bisa kita ngomongin lagi juga tentang hormon. Tubuh manusia itu ada 3.000 hormon, dan ini adalah hormon tuh jarang diperhatiin tapi salah satu yang sangat-sangat penting di tubuh manusia. Bagaimana kita mencari informasi tentang glycans? Banyak informasi zaman sekarang ada di mana-mana. Ada di Google, ada Wikipedia yang gratis. Lah, kita tentunya butuh informasi sebanyak mungkin. Akan tetapi yang mau kutekankan di sini, coba lihat bobot dari informasi itu. Kalau dari Google dan Wikipedia tentunya gratis, semua orang bisa bilang apa aja. Coba lihat dari versi ilmiah, dari buku cetak biochemistry yang dipakai di banyak orang, dari jurnal-jurnal Science, JAMA, MIT, TED Talk, Nobel Prize, dan lain-lain. Jadi informasi itu kita bisa mencari, tapi yang mau kutekankan, coba lihat bobot dari informasinya. Nah, ini aku mau sharing aja yang banyak beberapa orang yang kita sudah bantu di sini. Ini Peter dari Melbourne, dia targetnya adalah untuk turun berat badan. Dia mulainya berat badannya 76, lingkar pinggang 94, lingkar paha 100 cm. Dan setelah sebulan, dia berat badannya nggak turun banyak, hanya 6 kilo. Banyak sih dalam sebulan sebenarnya 6 kilo, tapi um, banyak produk di pasar yang bisa selalu bilang, oh turunnya bisa jauh lebih banyak. Tapi yang kita lihat di sini adalah lingkar pinggangnya itu turun 12,5 cm. Dan lingkar pahanya pun turun 5 cm. Dari sini yang kita bilang, dari komposisi tubuh itu adalah yang perbedaannya. Jadi bukan untuk menurunkan berat badan, tetapi untuk membentuk komposisi tubuh. Ini adalah pelatih renang di Korea yang dulunya atlet renang, sekarang jadi pelatih renang. Dan dia selalu berpikir karena dia atlet, dia tahu tentang nutrisi, dia tahu bagaimana cara menjaga badan. Begitu udah umur 30-an, dia tubuhnya juga nggak bisa mempertahankan ototnya lagi dan perutnya pun sudah mulai buncit juga. Akhirnya dia mau ambil clean program dan sekitar 4 minggu, lemak tubuh dia turun sekitar 6%. Dan dia mendapatkan 1 kilogram massa otot. Jadi ototnya nambah 1 kilogram. Sekitar 1,4 kilogram dalam waktu 3-4 minggu. Dan menambahkan massa otot untuk 500 gram aja itu sebenarnya udah sangat-sangat susah. Dan dia bisa nambah untuk 3-4. 1,4 dalam 3-4 minggu. Jadi di sini perbedaannya gambarnya kelihatan. Ini Bella, kalau ada yang belum tahu. Bella di tahun 2015 itu, ini untuk mukanya aja, dia parah mukanya, udah ke dokter muka sampai terapi semuanya, terapi laser dan lain-lain, tapi tetap keluar jerawatannya, tetap keluar bercak-bercaknya. Dan di tahun 2020 setelah dia pakai clean program dan menjaga nutrisi, menjaga gizi, menjaga gaya hidup, em, masalah kulitnya tidak keluar lagi. Dan ini gambarnya sekarang, bahkan bisa dilihat di sini, udah nggak ada, em, udah nggak ada masalah kulit yang seperti dulu lagi. Oke, ini salah satunya lagi dari Korea. Dia kena eksim atau kena psoriasis. Dia melakukan clean program dan mengganti skincare ke produk Manatek. Dan perbedaannya bisa kelihatan dari kakinya. Dari yang bercak-bercak merah seperti ini menjadi sudah mulai hilang. Dan ini perbedaannya di sini. Ini juga kita membantu satu anak kecil di Korea yang anak kecil yang di Korea yang memiliki parah sekali eksima, yang sampai pakai baju aja nggak bisa karena gatel, merah, kering, dan banyak luka. Dan kalau udah seperti ini, sebenarnya nggak bagus. Kenapa? Karena dia nggak bisa konsen ke belajar, tidak bisa konsen ke hidup, nggak bisa main sama teman-temannya karena rasanya itu gatel terus, rasanya sampai bengkak terus. Kalau digaruk selalu berdarah dan lecet.
Akhirnya kita bantu clean dan maintain program selama 4 bulan, memakai salah satu produknya juga Emprizone untuk menjaga inflamasi kulit. Akhirnya udah jauh lebih mendingan, tidak nggak separah sebelumnya dan mulai kering. Udah bisa pakai baju dan udah bisa belajar fokus lagi ke belajarnya dia dan main sama teman-temannya. Ini Tante Anita yang di Jakarta, kita bantuin dia dari November 2021. Sorry. Not issue. Hmm, Water. You talk too ya. much. Every water, please. And um, dan kita bantuin dia dari masalah syaraf, dan ini begitu dia mulai dia selalu bilang ini titik-titik sakitnya Hmm. di 2021 banyak kena masalahnya. Sedangkan sudah setahun di 2022 hanya turun di bagian sini aja. Jadi ada perkembangan jauh sekali. Kalau dari Tante Anita dulu, dia selalu bilang sudah nyoba kemana-mana itu belum tentu sembuh atau belum tentu bisa mendingan. Sedangkan sama Manatek sudah jauh lebih mendingan, sudah jauh lebih bisa dibantu. Dan ini gambarnya dia waktu anniversary pernikahannya. Jadi salah satu cerita yang dia bilang itu adalah waktu dia lagi parah seperti ini, kalau rambutnya ketiup angin dan kena dari salah satu dari titik-titik seperti ini, itu rasanya seperti disilet-silet mukanya atau disilet-silet syarafnya. Jadi dia kena angin aja pun dia panik sebenarnya, dan begitu udah nyampe dengan kita bantuin dengan pakai program clean ini, em, ini kan bisa dilihat dari foto itu aja udah mulai banyak angin-anginnya kan, tapi dia nggak bermasalah, mukanya masih ceria, dan disinilah bagaimana gimana clean program itu bisa membantu. Ini juga salah satunya di Korea dia dia pakai skincare. Nah, ini kalau yang tertarik dengan skincare, ini penjelasannya. Em, Dia pakai skincare dan special care, dan ini perbedaannya sekitar 85 hari. Kelihatan jadi jauh lebih cerah dan em, jauh lebih kangkat lah ya, lebih banyak kolagennya. Kita masih banyak yang lain-lainnya, testimoni-testimoni lain kalau tertarik kita bisa share. Tapi hari ini em, mungkin ini aja yang mau kita bilang, dari kita bantuin orang banyak, dari mungkin dari masalah penyakit, dari mau turun berat badan, dari masalah dari skincare, dari masalah kulit itu pun kita bisa bantu. Oke, thank you semuanya udah datang. Sampai di sini aja hari ini, dan terakhir aku mau tutup dengan pesan dari Paracelsus. Dia bilang semua yang kita butuhkan untuk sehat dan penyembuhan itu sudah diberikan Tuhan di dalam alam. Tantangan untuk penelitian ilmiah adalah bagaimana mereka menemukan apapun yang sudah diberikan Tuhan ini di alam untuk kesehatan kita. Thank you semua udah datang dan udah dengerin.